Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Percaya nggak bahwa survei si Kaisang itu sangat tinggi di Jawa Tengah? Ada yang percaya nggak terkait dengan survei-survei yang ada selama ini? Menurut saya pribadi agak kurang sih, agak kurang percaya. Karena apa? Mengapa saya tidak begitu percaya? Satu, karena Kaisang tidak punya prestasi. Yang kedua adalah masih belum berpengalaman dalam dunia politik ya. Menurut saya kalau menjadi wali kota oke-oke aja lah begitu. Karena mulai dari nol. Wali kota, gubernur, presiden misalnya. Seandainya Kaisang ini punya punya pengalaman, terus kemudian mereka berkiprah sana sini begitu. Oke, tidak ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba surveinya sangat tinggi? Apa karena efek Jokowi atau bagaimana? Atau memang yang disurvei itu orang-orang itu aja begitu? Atau orang yang disurvei orang-orang yang kemudian pemilih di 2024 yaitu pemilih Prabowo. ini banyak yang kemudian tidak begitu percaya begitu masyarakat ya. Karena dengan adanya lembaga survei ya orangnya itu aja pastinya begitu kan. Yang nyurvei itu aja, terus kemudian yang memberikan informan mungkin orang-orang itu aja. Ini Kaisang elektabilitasnya tertinggi ya di Jateng, survei indikator pertarungan PDP dan Jokowi jilid 2. Wah, benar gak begitu kan? Pertarungan yang sangat dahsyat. Pastilah begitu. Bagaimana Jawa Tengah saja sudah keok di Pilpres 2024. Saya yakin dan saya yakinnya kalau PDIP memajukan kadernya, bukan tidak mungkin pertarungan ini pertarungan yang sangat luar biasa. Karena nampaknya ya di Jawa Tengah itu kan banyak kader-kader PDIP. Ganjar masih kuat ya. Karena oke lah di Pilpres itu boleh kalah, tapi di daerah punya kekuatan yang luar biasa begitu. Walaupun survei muncul begitu elektabilitas dan popularitas Kaisang ini tinggi di Jawa Tengah, bukan tidak mungkin mereka akan kalah ya. Seperti 2017 Anies Baswedan dengan Ahok, masih kurang apa coba? Ya tergantung masyarakat di detik-detik akhir mereka begitu. Makanya masyarakat tidak begitu menanyakan begitu apakah percaya terkait dengan survei-survei yang ada selama ini. Menurut saya pribadi masih diambang kebingungan begitu kan untuk menjawab iya atau tidak. Makanya di channel Hodari Podcast Rakyat ada survei, silahkan Anda tentukan di situ begitu kan untuk melihat bagaimana kapasitas dari seorang Kaisang ini. Makanya inilah dari akhir semuanya. Ya kalau semuanya sudah mentok tidak punya popularitas dan elektabilitas, jalan utamanya adalah survei. Bahkan ini dari kumparan, apakah kamu yakin dengan hasil survei indikator yang tunjukkan Kaisang berada di posisi teratas Cagup Jateng? Sampaikan jawabanmu. Ini yang juga melakukan polling begitu kan. Ada mengatakan bisa jadi iya, survei bisa setting dikondisikan. Pertanyaannya dan responden yang dikondisikan mampu merucutnya jawaban responden sesuai skenario yang diinginkan. Bisa saja. Jangan-jangan masih menggunakan pola-pola di 2024 ya, taktik sana sini, survei sana sini ya, lalu kemudian mereka datang. Jangan heran. Jangan-jangan ya kenapa sih Gibran dan dengan Kaisang belusukan di DKI Jakarta? Jangan-jangan ini kebalikannya ya, yang diincar adalah posisi Jawa Tengah. Bisa saja begitu. Bisa saja ini terjadi karena begitu banyak begitu kan ya. Masyarakat ya ada pro dan ada kontra lah. Indikator kan itu lembaga survei yang selalu pro kepada penguasa dan keluarganya. Mana mungkin bisa ya dipegang penilainya. Betul. Yakin karena langkah-langkah kampanye yang sangat brutal. Ada yang kemudian bansos ya, aparat kades. Ya itu tahun 2024 waktu Pilpres begitu kan. Tapi ini kan pilkada atau pilgub di situ begitu. Pertarungannya sangat ketat sekali. Pertarungannya di situ sangat-sangat luar biasa sekali begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin kemenangan ini adalah PDIP di situ. Maka PDIP tidak hanya tinggal diam untuk melawan si Kaisang ini. Walaupun secara tidak langsung Puan melirik Kaisang, tapi nampaknya efeknya di Jawa Tengah itu sangat luar biasa. Makanya ya Ganjar masih berpengaruh. Terus kemudian pendukung-pendukung dan simpatisan dari PD juga berpengaruh. Kalau ini tetap mendukung ya si PDIP mendukung Kaisang, wah salam, apa yang mau diharapkan kita? Ya seperti itu logikanya begitu. Mari kita baca ini apakah benar
Ya, apakah masyarakat percaya terhadap lembaga survei yang kemudian elektabilitas seorang Kaisang itu sangat tinggi? Mari kita baca. Indikator merilis hasil survei terkait dinamika Pilgub Jawa Tengah 2024 bila pilkada dilakukan di periode survei, ternyata responden paling banyak memilih putra bungsu Presiden Jokowi yaitu Kaisang Pangarep. Direktur Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebutkan dalam simulasi kertas suara Kaisang teratas dalam perolehan 17,17%. Di bawah Kaisang ada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi dengan torehan 15,6%. Kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul, apakah Kaisang atau Ahmad Lutfi. Tetap Kaisang berada di peringkat pertama secara absolut. Ya, mengapa lembaga-lembaga survei ini sudah muncul begitu kan? Ya, karena melihat dari kualitas calon-calon kita yang ada. Bukan tidak mungkin ya seperti Pak Lutfi ini begitu ya bisa didorong oleh PDIP untuk maju sebagai calon gubernur. Karena untuk melawan Kaisang itu harus setara dengan Kaisang. ini kita lihat saja begitu surveinya ya. Menurut saya pribadi Kaisang itu masih lumayan lah begitu kan. Tapi di bawah itu bukan tidak mungkin, selisihnya kan hanya sedikit ya. Selisihnya hanya sedikit di situ. Kalau selisihnya sedikit ya ini gimana begitu? Bukan tidak mungkin Kaisang itu keok begitu kan ya. Itu kalau tidak ada ya permainan-permainan yang ada selama ini. Karena lihat saja ke depan nantinya. Bahkan lantas apakah kamu yakin dengan survei indikator yang tunjukkan Kaisang Pangarep berada di posisi teratas Jakub ya Jateng? Sampaikan jawabanmu di sini. Ya silakan mau enggak atau tidak begitu kan. Tetapi banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan tidak. Mengatakan tidak percaya begitu ya. Mengatakan tidak percaya. Karena ya kita lihat saja pada kesempatan yang ada survei-survei itu kan nanti kan setiap saat berubah mereka. Nah, biasanya lembaga survei itu merilis surveinya paling tinggi. Biasanya tergantung simulasi mereka. Ada orang yang mempengaruhi opini mereka, pengaruh mereka ya dalam menanggapi survei ini. Tapi bagi kami sampai sekarang tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu kan ya, karena satu sisi ya lembaga survei, satu sisi kan juga butuh makan ya. Juga butuh uang satu sisi begitu ya. Lembaga survei kan juga cari nafkah begitu. Oke lah, tidak ada masalah ya. Semakin ada lembaga survei, semakin banyak kebingungan masyarakat ini. Tapi bagi kami, wah nggak ada. Ya biasa-biasa aja menanggapi hal seperti itu. Itu kan menurut saya opini begitu kan ya. Walaupun ada temuan ini, ada temuan itu kan gampang ya. Bisa saja bisa kuantitatif ya atau kualitatif ya. Tergantung dari metode mereka ya. Semuanya bisa dirubah, metode apa dan sebagainya. Ya, yang tidak bisa dirubah itu siapa yang bayar. Itu tidak bisa. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.